ada pesaingnya ya. Baik, Betul, Bu. kita akan share screen materi kita hari ini mencoba untuk melihat contoh-contoh dari strategi fungsional ya. Ya, strategi fungsional, kita membahas strategi ini yang merupakan bagian dari implementasi ya. Bagaimana kita merubah rencana itu menjadi sebuah action, sebuah tindakan. Maka pada strategi ini, strategi fungsional itu strategi yang diformulasikan ya dan diimplementasikan pada fungsi manajemen, pada tiap-tiap divisi atau tiap-tiap departemen ya, seperti misalnya departemen SDM, keuangan, produksi, pemasaran, operasional ya, ataupun divisi yang lain seperti misalnya R&D ya, atau sering kita sebut sebagai penelitian dan pengembangan ya. Nah, sebetulnya strategi ini sangat tergantung dari problem-problem strategik ataupun sasaran strategik dari masing-masing fungsi tentunya ya. Jadi kalau bagian produksi fokusnya kemana? Misalnya fokus pada efisiensi produk. Kalau pemasaran itu fokusnya kemana? Misalnya kita menentukan strategi 4P, produknya seperti apa, harganya bagaimana, menetapkan siapa pangsa pasar kita, yaitu bagian yang kita pelajari dalam strategi fungsional. Maka strategi fungsional itu sifatnya memaksimalkan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya kompetensi yang dimiliki dalam perusahaan ya, mengarahkan pada kompetensi tersendiri yang memberikan perusahaan atau unit bisnis ini sebuah keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Jadi nanti kita akan fokus kalau kita punya strategi korporatnya misalnya adalah misalnya lebih ke integrasi misalnya gitu. Kemudian nanti strategi bisnisnya atau katakan strategi generiknya misalnya cost leadership, terus strategi fungsionalnya apa gitu ya. Itu akan kita bangun rincian setiap departemen atau fungsi dengan masing-masing problem strategik dan keunggulan kompetitifnya masing-masing. Bagian produksi key sukses faktornya apa? Bagian pemasaran, key sukses faktornya apa? Jadi setiap bidang tentu punya satu kompetensi unggulan yang menjadi bagian daya saing perusahaan. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam strategi fungsional, kemarin kita membahas ada 4 ya. Ada pemasaran, keuangan, R&D ya, atau penelitian dan pengembangan, dan yang satunya information system. Hari ini kita lebih akan fokus pada 5 poin fungsi ya, yang kita sering mengenal itu ada di dalam perusahaan, yaitu memaksimalkan sumber daya produktivitas di bidang pemasaran, di bidang operasi atau produksi, di bidang keuangan, SDM, dan R&D ya. Satu persatu kita lihat strategi yang pertama pada bidang pemasaran ya. Pada bidang pemasaran, tujuan ataupun peran dari fungsi pemasaran ini adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dengan cara kita melakukan atau menghasilkan penjualan ya. Penjualan itu bisa berbentuk produk maupun jasa.
Jadi kalau misalnya di perusahaan kelapa sawit ya tentunya produknya bisa beragam ya. Bisa apa? Untuk sumber daya solar, untuk bahan minyak, apa baik untuk lipstik dan sebagainya itu atau kosmetik misalnya ya, itu jenis-jenis produknya. Nah, di sini fungsi pemasaran adalah bagaimana peran dari strategi pemasaran itu bisa mencapai sasaran perusahaan. Jadi dengan memanfaatkan strategi pengembangan pasar, perusahaan ataupun unit bisnis, dalam strategi ini diharapkan kita bisa menguasai pangsa pasar yang luas. Artinya apa? Bahwa bagian pemasaran itu tujuan utamanya adalah meningkatkan penjualan. Jadi fokus kita, kunci sukses kita adalah menghasilkan sebuah produk ataupun strategi yang tujuan akhirnya adalah kita akan revenue growth. Bahkan mungkin diperluas lagi menuju ke revenue keuntungan ya, bukan pertumbuhan keuntungan gitu ya. Jadi itu bagian dari hal-hal yang kita bahas dalam strategi pemasaran. Menangkap, menguasai pangsa pasar yang luas. Selain itu juga mengembangkan produk baru. Jadi kalau tadi produk yang lama itu makin luas penjualannya, makin lebar pangsanya, untuk produk baru juga bisa diterima pasar. Ini artinya proses mengenalkan produk baru ke pasar itu juga sukses. Nah, ini PR dari perusahaan ya. Maka strategi pemasaran bicara dua hal sebetulnya. Yang pertama STP atau segmenting, targeting, positioning. Yang kedua strategi 4P yaitu produk, price atau harga, promotion atau promosi, dan strategi distribusi. Kita sering menyebutnya strategi place ya, bukan tempat tapi lebih ke distribusi. Nah, nanti kita lihat satu persatu. Dari sisi segmentasi, sebetulnya segmentasi itu kan mengelompokkan pasar. Mengelompokkan pasar kita itu sebetulnya kemana untuk produk yang dihasilkan oleh CPO misalnya ya. Oh, kita menghasilkan CPO itu untuk bahan dari produk kosmetik, dari produk minyak, dari produk obat-obatan misalnya gitu. Itu artinya kita mengelompokkan berdasarkan kemanfaatan yang diperoleh, yaitu kemanfaatan pengobatan, kemanfaatan kosmetik atau bahan-bahan kecantikan maupun dari sisi pangan ya. Sebetulnya kalau kita ingin mengelompokkan, itu dasar pengelompokannya apa? Bisa ada beberapa cara kita melakukan pengelompokan pasar. Pasar itu pembeli ya. Bisa dikelompokkan berdasarkan geografi. Geografi itu berarti dikelompokkan menurut wilayah ya, menurut kepadatan. Jadi misalnya kita menyasar apakah pasar perusahaan itu adalah wilayah lokal, berarti domestik yang kita sasar. Menjadi misalnya adalah supplier pada perusahaan minyak goreng, itu wilayah lokal ya. Tapi kalau kita sudah ekspor ke luar negeri, menyiapkan bahan yang dibutuhkan untuk jenis produk yang berbeda di luar negeri, itu artinya kita sudah merambah pasar yang lebih luas. Maka pengelompokannya bisa saja tidak hanya nasional, tapi sudah internasional. Itu kalau kita menyasar dari sisi geografi. Kalau dari sisi demografi tentu bisa kita lihat, misalnya daya beli ya, kalau kita melihat dari pangsa pasar internasional, kita akan melihat daya beli pendapatan masyarakat internasional. Mungkin sebuah negara akan berbeda
tingkat pendapatan per kapitanya ya. Atau bisa kita lihat dari aspek-aspek demografi yang lain, mungkin dari gender, jenis kelamin, dari level pendidikan, dari jumlah penduduk. Contoh paling mudah kalau mengelompokkan demografi itu ya misalnya pasta gigi itu berdasarkan usia ya, anak-anak, remaja, dewasa itu kan beda. Atau kalau misalnya di sini contohkan sebuah produk sampo itu gender wanita dan pria berbeda. Nah, bagaimana kalau produk kita yang ekspor? Kita memasuki negara seperti apa? Dengan karakteristik seperti apa? Oh, misalnya kita memasuki pasar di mana daya beli masyarakatnya dengan tingkat pendapatan yang tinggi. Nah, ini bisa saja. Maka mungkin pricing di sana akan berbeda manakala kita menuju pada pangsa pasar yang tingkat pendapatannya rendah. Kemudian dari sisi psikografi itu membagi berdasarkan gaya hidup, nilai, kepribadian. Ya. Kalau perilaku atau behavior ini dari status pemakai itu misalnya kalau kita melihat misalnya perusahaan Garuda ya, Garuda itu maskapai yang melayani segmen-segmen middle up ya, yang punya tingkat pendapatan yang menengah ke atas. Tetapi kalau kita mengelompokkannya bukan berdasarkan demografi, melainkan berdasarkan perilaku, kita bisa melihat dari bagaimana konsumen ini level statusnya beda. Level status itu misalnya mereka adalah konsumen pertama kali, the first time buying ya. Jadi mereka adalah pembeli yang baru saja mengenal produk kita. Atau mereka konsumen yang sudah loyal. Kalau di perusahaan Garuda itu membuat tingkatan membership keanggotaan konsumen itu berdasarkan level loyalitasnya. Misalnya mereka yang baru pertama kali terbang sudah 10 kali melakukan penerbangan dengan Garuda atau 100 kali atau lebih gitu ya. Maka ada level dari silver, golden sampai platinum. Nah, ini kategorikalnya berdasarkan perilaku. Perilaku di mana mereka punya tingkat status pemakaian yang berbeda, loyalitas yang berbeda gitu ya. Nah, hal lain yang bisa kita jadikan pengelompokan adalah dari sisi aspek manfaat. Sebetulnya manfaat apa yang dicari? Atau kita sering menyebutnya benefit source. Jadi pasar ini dikelompokkan berdasarkan atribut atau manfaat yang terkandung dalam suatu produk. Misalnya apa? Kalau kategorikal produk minyak gitu ya. Oh, minyak ini bisa diminum. Misal minyak ini kadar kolesterolnya rendah. Atau misalnya bisa menghasilkan lipstik yang waterproof ya, yang tahan air. Nah, ini kan bagian dari manfaat yang diperoleh dari sebuah produk. Ini pengelompokan. Kalau sudah pengelompokan, maka kita akan membidik kelompok salah satu, bisa semuanya, atau sebagian tertentu yang dijadikan targeting atau pembidikan pasar. Untuk menentukan pembidikan pasar ini, kita harus lihat sumber daya perusahaan. Apakah kita mampu atau perusahaan kita mampu untuk mengambil seluruh pembeli, seluruh karakter konsumen. Yang saya berikan contoh misalnya perusahaan Honda ataupun Toyota itu kan kita menyebutnya full coverage ya, semuanya diambil. Atau di sini disebut sebagai pemasaran serbaneka. Semua segmen diambil dari segmen keluarga, segmen industri, ya,
Kalau keluarga juga dimulai dari single, keluarga single, keluarga married punya anak, married belum punya anak, married sudah punya anak yang dewasa, ya ini semua kelompok diambil. Maka kalau kita lihat misalnya Honda, Toyota itu semua level pendapatan ada. Semua harga mobil dari mulai yang rendah sampai tinggi ada. Itu karena memang seluruhnya diambil. Tapi ada yang konsentrasinya pada satu segmen, kita menyebutnya segmen tunggal atau single segment. Ini contohnya VW ya, mobil kecil, atau Mini Cooper. Ini segmen untuk pendapatan yang tinggi ya. Nah, ini cara membidik atau menentukan sebetulnya yang kita pilih yang mana. Atau kita menentukan beberapa segmen saja. Saya kira kalau produk CPO itu lebih fokus pada satu produk tapi bisa menyasar pada beberapa kelompok ya. Ini bisa masuk ke kategori pembeli kosmetik, artinya kita masuk ke perusahaan yang nantinya konsumen akhirnya itu adalah kosmetik, pembeli kosmetik, atau yang kedua adalah kita masuk ke perusahaan penghasil minyak. Yang ketiga, kita masuk kepada perusahaan yang menghasilkan obat-obatan. Ini kita menyebutnya specialized product. Artinya kita membidik pada beberapa segmen, beberapa kelompok pasar yang itu berbeda-beda karakter ya. Tadi karakter membelinya untuk masak, membelinya untuk kosmetik, membelinya untuk obat. Itu kan berarti pemasaran serba sama dalam sisi karakternya ya. Nah, berikutnya setelah kita menentukan targeting adalah menentukan posisi. Ini untuk merancang citra perusahaan, nilai yang ditawarkan sehingga pelanggan bisa memberi value yang beda, menghargai produk. Jadi lebih menghargai produk kita dibanding pesaing. Apa yang menjadi ciri khas ya, kalau kita sering mengatakan apa diferensiasinya, apa keunikannya ya. Karena keunikan itu adalah yang kita sebut sebagai competitive advantage. Bagaimana kita mengenali keunggulan bersaing perusahaan dibanding perusahaan yang lain. Kalau di minyak B2C ya, yang dituju kepada konsumen, kita bisa tunjukkan keunggulannya yang berbeda. Yang satu rendah kolesterol, yang satu tanpa pengawet, yang satu bisa diminum. Ini mengambil value yang berbeda-beda. Nah, kenali perusahaan kita sebetulnya memiliki competitive advantage apa. Ini lebih ke arah positioning ya. Nah, setelah positioning maka kita akan mengenal ada strategi 4P ya. Yang pertama produk, yang kedua harga, yang ketiga promosi, yang keempat distribusi atau kita menyebutnya place ya. Kita lihat satu persatu. Produk ini harus jelas kebutuhan pelanggan. Jadi kebutuhannya apa yang dipenuhi oleh konsumen kita. Meskipun produk CPO itu ada regulasinya ya. Ini tentu tidak hanya sekedar produk-produk konsumen akhir yang hanya melihat kebutuhan, kita melihat hal-hal di luar. Di luar itu ada regulasi juga yang membatasi. Ini dari sisi produk. Nah, biasanya produk itu tidak hanya tampilan fisik atau yang sifatnya tangible, tetapi juga value, nilai, manfaat yang bisa memuaskan kebutuhan. Mungkin dari sisi kualitas. Apa yang membedakan produk yang dihasilkan perusahaan kita dibanding
perusahaan yang lain, apakah lebih misalnya lebih unggul dari sisi daya tahannya, dari sisi kehandalannya, atau mungkin kualitas itu berbeda kalau produk ini adalah produk CPO ya. Mungkin dari kualitas menghasilkan produk berikutnya, misalkan bisa menghasilkan lipstik yang lebih lembut, yang lebih natural, misalnya seperti itu ya. Desain yang kedua, sisi value itu bisa saja tidak hanya kualitas, tetapi dari desainnya, dari sisi gaya ini kalau produk semacam produk fashion ya, atau bisa kita lihat dari sisi kemasan packaging. Kemasan packaging itu dari sisi yang kelihatan, hal-hal yang visible bisa kita lihat, kita cermati, kita hafal. Misalnya kita tahu kalau minuman Coca-Cola itu ya warnanya coklat. Itu berarti karakteristik yang sifatnya visibility. Yang nampak ya menjadi ciri khas. Kalau minyak goreng itu minyak gorengnya jernih atau tidak, kuning atau tidak gitu ya. Itu kan tampilan. Atau information itu harga, atribut-atribut seperti simbol, logo ya. Ataupun informasi lain seperti misalnya expired date. Ini dari sisi produk. Sampai kita juga melihat pada penentuan merek, strategi memberi nama merek, kombinasi nama, kata, simbol ya. Jadi nama merek itu juga mencerminkan simbol ya. Kadang-kadang istilah yang dipakai, logo yang digunakan itu menggambarkan kemanfaatan yang ditawarkan oleh produk. Ada nama-nama yang mengikuti gambaran dari produk. Produk misalnya minuman suplemen ya mungkin energi ya yang ditonjolkan. Kalau produk-produk makanan mungkin dari aspek kelezatannya, kenikmatan yang diperoleh. Itu kadang-kadang simbolnya ke nama. Misalnya di Jogja itu ya ada makanan sate, tengkleng, buah itu kan rasa pedas yang ditimbulkan ya itu dari ilustrasi nama ya. Kalau di produk suplemen itu ya ada extra juice itu kan cerminan bagaimana kombinasi nama itu menggambarkan isi produk. Nah, produk price itu dari sisi harga. Harga ini nanti akan berkaitan dari aspek keuangan ya, bagaimana kita bisa mempengaruhi permintaan penawaran. Ketika penawaran yang banyak perusahaan-perusahaan menawarkan produk yang sama, biasanya konsumen punya daya tawar yang lebih baik ya, karena dia bisa milih. Nah, di sini harga biasanya cenderung turun ketika orang yang menawarkan produk yang sama itu atau perusahaan yang menawarkan produk yang sama itu cukup kompetitif ya. Price juga menentukan profit ya, profitabilitas. Karena penetapan harga itu juga berbasis dari biayanya dulu. Ada beberapa cara menetapkan harga. Salah satunya adalah kita menyebut mark plus pricing ya. Ini markup itu meningkatkan dengan margin tertentu ya. Tujuannya apa? HPP-nya berapa ditambah dengan sekian persen margin diperoleh tingkat harga. Berarti ada profit yang dicari ya. Atau berdasarkan persepsi konsumen ya. Jadi ada produk-produk yang nilainya tinggi tapi sebetulnya biaya produksinya rendah. Contoh misalnya produk parfum ya. Ini kalau berkaitan dengan kosmetik ada produk parfum. Parfum itu bisa saja harganya tinggi pada saat HPP-nya rendah. Yang terjadi karena apa? Karena nilai value, persepsi yang ditangkap oleh customer terhadap misalnya nama merek dengan kemasan itu positif ya. Merek-merek Prancis, Paris itu
konotasinya mahal, maka pricing-nya bisa harganya tinggi. Selain 2P ini ada promosi, ini menetapkan bagaimana perusahaan berkomunikasi ya. Jadi positioning itu harus dikomunikasikan supaya tahu, supaya customer yakin, customer percaya dengan janji atau perbedaan produk kita dibanding produk pesaing. Yang berikutnya adalah place, ini saluran distribusi, jadi menyangkut bagaimana keputusan mengenai saluran yang dipilih, mau pakai agen atau tidak, ya, apakah kita akan punya jaringan atau tidak, kapan, di mana produk itu akan ditawarkan. Nah ini saya kira strategi dari sisi pemasaran. Yang kedua dari sisi operation-nya, operation ini adalah sisi produksi ya. Untuk mendapatkan produksi yang tepat, strategi yang bisa digunakan misalnya adalah strategi pada cost leadership, kita menyebutnya kepemimpinan biaya. Kepemimpinan biaya berarti kita menghasilkan produk dengan harga yang rendah, efisiensi biaya ya. Bagaimana supaya kita bisa memiliki kemampuan untuk menjadi cost leadership ya. Ya, ini berarti strategi operasionalnya adalah bagaimana ada pengendalian biaya. Ketika produk dihasilkan secara massal, biaya tetapnya menjadi rendah untuk per unit ya. Nah, karena seperti ini, maka kita harus mencari, kalau di perkebunan tentu mungkin harus dicari bagaimana nih efisiensi dilakukan. Apakah ada teknologi tertentu dalam proses menghasilkan produk, sehingga teknologi ini bisa menghasilkan jumlah output yang lebih banyak dan dengan biaya yang relatif rendah. Ya. Nah, ini strategi yang nanti dipilih ketika kita akan menghasilkan produk dengan biaya yang rendah. Kalau pengalaman dari sisi kuliner ini, strategi kepemimpinan biaya bisa kita peroleh manakala kita bisa tahu standar produk yang paling efisien. Ya. Misalnya kuliner rumah makan itu bisa menentukan sekali produksi sambal misalnya gitu ya, itu berapa paket. Kalau yang menjadi alat ukur standar harga di perusahaan kami ya, itu satu kali membuat sambal itu minimal 14 porsi. Atau ukurannya berbeda, bahan baku itu harus dibuat standar. Satu ekor ayam itu menjadi berapa potong idealnya. Di mana itu diperoleh komposisi ukuran yang paling tepat dan harga yang paling rendah. Nah, ini harus dibuat sebuah research ya, atau nanti R&D-nya harus mencoba untuk mencermati bagaimana kita bisa bersaing mendapatkan harga yang paling efisien sehingga perusahaan bisa mendapatkan keunggulan dalam bentuk bisa menunjukkan biaya yang paling rendah. Nah, strategi yang berbeda tentu bisa dilakukan. Yang ini tidak fokus pada biaya, tapi berfokus pada keunikannya. Diferensiasi. Biasanya diferensiasi ini mahal. Karena biaya untuk menciptakan produk yang unik, yang berbeda, yang dimaui oleh pasar itu tentu butuh biaya. Maka fokus pada strategi produksi yang ini atau operasi ini adalah lebih menekankan pada kualitasnya ya, nilainya, kemanfaatannya. Mungkin kompleksitas produknya bisa tinggi, butuh keterampilan yang tinggi, ya, sehingga diperoleh sebuah diferensiasi produk yang berbeda.
Nah, saya ingin mencoba memberikan contoh. Ini kebetulan ada kasus di perusahaan Andalas Plantation. Ya, ini contoh saja ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana strategi korporat, strategi bisnis atau generik itu kemudian diterjemahkan ke dalam strategi fungsional ya. Kita ambil contoh dari sisi strategi marketing maupun strategi produksi ya. Contoh di sini kita akan mencoba mencermati bagaimana arah strategi itu terhubung dengan rencana strateginya. Misalnya ya dari perusahaan PT Andalas Plantation atau kita singkat PT AP ya. PT AP itu arah strateginya seperti apa? Ini arah strategi kan envisioning pertama ya, yaitu visi dan misinya. Visinya misalnya menjadi industri argo yang holistik, menjaga kesinambungan kesejahteraan. Wah, ini saya datanya agak lama ya, ini di tahun 2010. Nggak apa-apa, ini contoh saja. Menjadi perusahaan yang terintegrasi nomor 1 di Indonesia. Visinya apa? Untuk mencapai tadi envisioning mencapai perusahaan yang nomor 1 ya, maka yang dilakukan caranya, kendaraannya gitu, mengembangkan usaha melalui produktivitas. Jadi meningkatkan produktivitas, perluasan lahan dan pabrik, pemasaran, diversifikasi, misalnya gitu ya. Ini arah perusahaan. Dari hal ini bisa kita lihat bahwa tujuannya, gitu ya, tujuannya sebagai entitas bisnis ini adalah pertumbuhan laba. Tercipta integrasi rantai nilai yang terpadu secara berkelanjutan. Nah, sehingga untuk mencapai tujuan pertumbuhan laba dan integrasi rantai nilai ini, maka sasaran yang akan ingin dicapai yaitu luasan lahan yang cukup dan dukungan keuangan yang kuat. Sehingga ini data dari perusahaan secara spesifik dengan areal 250.000 hektar misalnya ya. Maka di sini pendapatan akan disasar melalui 2 produk ya, produk karet dan produk sawit. Nah, sasaran perusahaannya di sini diberikan contoh misalnya pada penguasaan teknologi, pada infrastruktur maupun organisasi yang efisien. Nah, bagaimana kalau kita sudah punya arah strategi seperti ini, kemudian strategi korporat, strategi bisnis, strategi fungsionalnya seperti apa ya? Kita mencoba membuat sebuah gambaran yang terintegrasi dari arah dan pilihan strategi. Misalnya saja berdasarkan analisis SWOT ya. Ini saya kira Bapak-bapak sudah mempelajari bersama dengan Pak Heri ya. Pada kajian level strategi korporat, ini strategi korporat dilihat berdasarkan posisi perusahaan pada analisis SWOT atau analisis lingkungan internal dan eksternal. Misalnya saja, berdasarkan analisis perusahaan ada di kuadran 1 ya. Nanti mungkin kita pertemuan terakhir besok mungkin kita akan mencoba merumuskan dulu di sini ya strategi korporatnya dari mana, walaupun ini saya kira tentunya sudah pernah dibahas ya. Saya tidak membahas caranya, kita masuk di sini pada hasilnya ya. Misalnya bahwa berdasarkan analisis SWOT ini posisi perusahaan ada di kuadran 1, di kuadran pertumbuhan atau growth. Dan strategi generiknya adalah pertumbuhan.
Nah, strategi pertumbuhan yang dipilih misalnya adalah integrasi ya, baik integrasi horizontal maupun integrasi vertikal. Integrasi horizontal itu memperbesar skala usaha atau cakupan produk. Strategi vertikalnya adalah mengembangkan usaha ke arah hulu dan ke arah di sini ya. Selain itu, untuk mendukung pengembangan rantai nilai, maka di sini misalnya saja dipilih diversifikasi yang sifatnya konsentrik maupun konglomerasi. Jadi pilihan integrasi horizontal vertikal dan diversifikasi konsentrasi dan konglomerasi ya. Ini misalnya di sisi level strategi korporat kita tunjukkan seperti ini, maka nanti bagaimana kita mengaitkan strategi yang ada di level korporat ini kemudian ke strategi bisnis. Misalnya saja dengan GE Matrix kita melihat pada komoditas karet dan komoditas sawit mana yang arah pengembangannya itu kita lihat di sini ya. Angkanya poinnya berapa berdasarkan GE Matrix. Maka secara generik untuk mendapatkan daya saing yang tinggi perlu dilakukan yang namanya menambah investasi dan pertumbuhan. Ini kita lihat kelapa sawit dan karetnya. Kalau saya kira ini karena ini data ya, teknisnya bagaimana ke arah ini, tentu Bapak bisa melihat pada integrasi internal dan eksternalnya ya dari analisis lingkungan. Nah, ini beberapa penjelasan dari strategi bisnis yang dipilih ya. Itu adalah untuk bisa industri yang bersifat produksi pulp ini sangat dipengaruhi oleh tingkat penawaran permintaan seperti komoditas karet dan sawit. Maka pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan PT AP ini adalah kepemimpinan biaya atau overall cost leadership. Artinya di sini strategi memenangkan persaingan melalui keunggulan biaya. Kalau keunggulan biaya terus nanti apa yang harus kita cermati ya? Maka kita akan melihat ada beberapa prinsip-prinsip seperti pendekatan penciptaan nilai tambah secara berkesinambungan ataupun juga harus menghasilkan EVA yang tinggi ya. EVA itu earning value add yang tinggi. Sehingga di sini nanti akan kita lihat bagaimana ini kita bisa mencapai overall cost leadership. Memimpin persaingan ini melalui biaya yang rendah. Ya. Nah, kalau itu menjadi strategi bisnis, maka berarti strategi fungsionalnya harus terhubung ya. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana penerjemahannya ke dalam strategi fungsional? Maka pada sisi produksi tanaman, kan ini produksinya ada dua sisi ya. Bagaimana dari sisi hulu dan hilirnya, dari sisi tanaman ini peningkatan produktivitas. Bagaimana supaya hasil tanaman yang diperoleh ini makin banyak. Nah, ini beberapa strategi yang mungkin bisa dipersiapkan, mensupport tadi yang diarahkan dari arah strategi korporat maupun strategi generik ya. Meningkat produktivitas, penyiapan komposisi umur tanaman yang ideal, ataupun berbagai hal, pengendalian harga pupuk, perbaikan infrastruktur, dan sebagainya. Dari sisi pabriknya juga begitu. Bagaimana kualitas bahan baku itu terstandar, jangan sampai kualitas bahan sendiri naik turun.
mungkin kita selain bahan yang kita produksi sendiri, bisa jadi kita harus berintegrasi dengan para supplier ya. Kita bisa punya kerjasama dengan supplier yang bisa menghasilkan bahan baku yang memiliki kualitas yang konsisten, kualitas yang terjaga ya. Kemudian juga harus mengoptimalkan kapasitas olah pabrik. Jangan sampai terjadi idle mesin ya, idle capacity. Jadi skala ekonomis, karena tujuan kita tadi cost leadership, maka pabrik ini harus bisa mengolah dalam skala yang paling ekonomis. Meminimalkan kerugian-kerugian. Mungkin pemborosan, mungkin pengulangan karena kualitas produk bahannya tidak bagus sehingga terjadi kualitas yang tidak memenuhi standar. Nah, ini hal-hal yang mungkin bisa dilakukan, termasuk sampai ke mencoba cost reduction ya, menurunkan biaya olah. Bisa enggak kita tadi ya EVA, economic value add. Economic value add itu apa ya? Di sini ada unsur cost reduction, menurunkan biaya. Caranya bagaimana? Kita lihat aktivitas yang tidak penting ya. Yang harus dihapus, yang nggak perlu itu apa? Sehingga proses produksi ini menjadi betul-betul semua kegiatannya membawa value, membawa kemanfaatan. Ya. Jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemborosan. Nah, ini dari sisi strategi fungsi produksi ya. Nah, strategi fungsional yang kedua, selain produksi, kita bisa masuk ke pemasaran. Supaya penjualannya itu tetap bagus, maka harus dipelihara pangsa pasar yang sudah ada. Dan dicari kelompok pasar yang baru. Atau kita sebut peningkatan dan pemeliharaan pangsa pasar. Pangsa pasar itu jumlah pasar yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita peroleh gitu ya. Memperluas pasar dengan memperluas segmen baik lokal maupun ekspor. Jadi kita harus melihat bahwa potensi untuk keluar negeri ini kira-kira selain hanya untuk minyak, mungkin kita malah misalnya apa? Yang untuk solar itu apa namanya? Saya lupa ya. Kalau dari minyak ke solar itu namanya apa? Nah, ini hal-hal yang bisa dilakukan untuk bisa memperluas segmen baru. Jadi produk yang bisa dihasilkan yang justru mungkin itu menjadi pasar yang menjanjikannya. Pasar yang daya belinya menjadi lebih baik. Mengoptimalkan delivery produk misalnya ya. Jadi produk supaya sampai di tempat itu dengan kualitas yang terjaga ya. Jangan sampai karena ini produknya produk yang sifatnya bahan itu rusak dalam proses deliver. Hingga ini harus dioptimalkan. Terutama semacam produk-produk yang berkaitan dengan makanan itu ya. Cara pengamanan selama proses delivering itu bagian dari quality control ya. Nah, sama kalau kita ngirim bahan makanan dengan menggunakan kendaraan tertentu, AC-nya harus dioptimalkan, harus di bawah 10 derajat misalnya. Itu supaya produk tetap punya kualitas yang sama ketika dikirim. Menguasai peta persaingan pasar, jadi tahu siapa pesaing kita, keunggulannya apa, harga mereka bagaimana, produknya dan yang keunggulannya apa, mereka punya strategi promosi apa. Ini harus paham peta persaingan pasar dan meningkatkan kepuasan. Kembali kita pahami bahwa yang namanya kepuasan itu kan perbandingan kinerja dan harapan. Customer kita inginnya apa, harapannya apa. Tercukupi tidak dengan kinerja yang dihasilkan perusahaan. Nah, ini termasuk pada strategi
pemasaran. Baik, ada pertanyaan mungkin sampai di sini, silakan Bapak-bapak yang mau sharing boleh ya. Ini kita membahas baru 2 aspek fungsional ya, dari sisi strategi pemasaran dan dari strategi operasional atau produksi. Ya, sudah cukup banyak, ada 11 berarti 9 ya, sudah hadir semua ini Pak Hadir Pak semua, Bu. Yuka mana? Hadir Sudah semua, Bu. semua? Sudah, Bu. Alhamdulillah ya, sudah hadir semuanya. Saya screenshot sebentar untuk bukti kehadiran. Sebentar ya. Ya, silahkan Bapak-bapak untuk sharing atau kira-kira yang terjadi di perusahaan apakah kurang lebih sama atau mungkin berbeda atau mungkin ada hal baru. Silakan, boleh bertanya, boleh konfirmasi, boleh sharing ya. Ya Pak Yoga silakan, Pak Crosby. Ya Bu, cukup jelas Bu. Nah, mungkin ada hal yang ingin dibagi ya, sharing-sharing Pak, pengalaman di perusahaan kira-kira dari aspek produksi dan pemasaran. Selama ini strategi yang dipilih dari sisi operation apa ini? Ini ada Pak Rudi nih. Selamat malam Pak Rudi. Wajahnya tadi tertutup ya, ini baru nampak Ya, gantengnya selamat ini malam, Bu. loh. Selamat malam, Bu. Kalau kalau di perusahaan perkebunan kan, Bu, pemasaran Ya, itu lebih banyak kan ditentukan oleh ini ya. Kalau harga itu kan oleh market, oleh supply and demand. iya, iya, Jadi harga-harga itu kan kayaknya harga pasar lah, Bu. Kayak sekarang ini, mungkin kalau kita sekitar 6 bulan yang lalu CPO bagus, sekarang sampai 15.000 per kilo. Sekarang kan enggak 10.000. Itu kan karena pasar, Bu. Kemudian kalau Hmm. ada beberapa Berarti strategi, elastisitas harganya tinggi, Pak. iya, iya, iya Bu, karena kan tergantung juga produksi minyak nabati yang lain kan Bu, Ya, ya, dengan di pasar global. Kalau yang sering kayak yang pernah saya tahu ya Bu, karena kan kalau di kami kayak pemasaran itu kan ada departemen sendiri Bu. Kalau kami yang sekarang di sini kan operasional di lapangan ya. Kalau ya, yang ya, Pak. pernah saya tahu strategi perusahaan kami maupun perusahaan yang lain itu biasanya saya nggak tahu istilahnya Bu, tapi jual itu istilahnya langsung jual dalam kapasitas berapa ribu ton gitu. Dengan harga misalnya 13.000. Nanti pada saat harga CPO pun 10.000, kita tetap pakai harga itu. Kalaupun harga Tetap CPO-nya, menggunakan 13.000, Pak. iya, iya. Biasanya Oh, apa ya? berarti ada sistem Kontrak gitu ya. kontrak Kontrak gitu, Pak, ah, MOU ya, ya. itu. Ya, kontrak volume lah. Jadi Ya, kita, ya, kita nyari pembeli langsung misalnya Wilmar. Kita jualan misalnya ya, 10.000 ton, harganya 15.000 gitu. Nah, jadi ya, pada ya, saat harga kita terkoreksi jadi 12.000, 13.000, kita tetap memenuhi volume yang 10.000 tadi gitu, Bu. ya, Seperti itu. ya. Itu apa Baik. istilahnya? Itu kontrak penjualannya, Pak ya. Iya, seperti itu. Jadi itu di beberapa perusahaan melakukan hal itu, Pak. Seperti yang kami lakukan di perusahaan kuliner kami, kita itu ada kontrak dengan salah satu supplier besar di Bogor, Pak. Jadi kami itu kan di Jawa Tengah ya, Jogja, Jawa Tengah. Tapi pembelian malah lewat bukan di lingkup sekitar, padahal namanya produk ayam, bebek itu kan di mana-mana ada ya. Tapi kenapa kita memilih supplier yang ada di Bogor? Karena memang pertimbangannya banyak sisi ya. Misalnya harga kompetitif, kemudian konsistensi dari ketersediaan produk itu
betul-betul bisa dijamin ya. Kadang-kadang kan ada tuh supplier itu bisa menghasilkan harga rendah, tetapi konsistensinya tidak bisa apa ya istilahnya tidak bisa dijadikan andalan gitu. Misalnya saja pada saat Lebaran di mana perusahaan kuliner itu justru sedang tinggi-tingginya kebutuhan melayani pasar, ternyata suppliernya libur misalnya gitu ya, atau suppliernya tidak punya bahan yang tersedia. Ini kan tidak hanya mempertimbangkan dari sisi harga, tetapi konsistensi produk. Nah, tadi yang disebutkan oleh Pak Rudi itu kami alami, Pak. Jadi kami punya kontrak jual ya, istilahnya kontrak jual belinya. Misalnya saja per kilo itu kita hargai berapa ribu gitu ya. Kemudian pernah di tahun 2016 itu karena produk ayam itu kan dalam intervensi pemerintah ya. Saya kira termasuk CPO ini kan juga intervensi pemerintahnya cukup Ya, tinggi ya, Pak. ada, iya Bu. Ya, regulasi gitu kan membatasi juga kan kalau itu pernah terjadi di tahun 2016 harga per ekor ayam itu naik 10.000. Jadi bayangkan kalau ada sehari 3.000 saja yang dipotong itu sudah 30 juta rugi ya. Nah, kemudian kami punya kontrak jual beli dengan supplier. Sehingga meskipun harga pasar itu naik gitu, kami masih punya harga yang rendah. Mungkin ini kebalikannya dengan Pak Rudi ya tadi ya. Yang Pak Rudi sampaikan kan dari sisi suppliernya gitu. Ya, Kalau kami dari sisi customernya gitu. Customer merasa terlindungi ketika ada kontrak jual beli. Jadi ada kemanfaatan dari dua pihak ya Pak ya. Dan itu kami sempat juga menanyakan kepada supplier kami selama kurun waktu berapa bulan di awal tahun 2016 itu ketika harga naik itu bagaimana dengan nasib supplier gitu kan karena kan harganya jadi tinggi gitu. Ya, supplier bisa menjawab seperti yang tadi Pak Rudi sampaikan bahwa mereka sudah punya sisi keuntungan di bulan-bulan yang lain. Sehingga fluktuasi harga itu tidak begitu berdampak karena mereka sudah punya antisipasi dalam sisi margin yang diperoleh selama ini. Itu kalau kami dari sisi customer ya. Mungkin sama yang dirasakan dari sisi produsen itu juga ketika atau dari sisi supplier itu MOU semacam ini menjadi tidak terlalu apa namanya merugikan pada saat harga itu harga yang harga yang rendah gitu ya kalau bagi kami harga yang tinggi gitu. Tapi kayaknya memang kalau pasar global harus punya ini Bu, kompetensi untuk membaca pasar dalam Ya, estimasi beberapa bulan ke depan. Kalau misalnya kita salah baca, kita kasih harga rendah, rupanya dalam beberapa bulan harganya naik ya kita mesti agak ini dikomentari lah sama manajemen. kalau pengaruh variabel apa saja nih Pak Rudi yang mempengaruhi naik turunnya harga? Biasanya yang paling dominan itu ini Pak, volume produksi minyak nabati yang lain Bu, kayak minyak kedelai, minyak jagung di pasaran-pasaran Amerika dan Eropa itu. Ya sama situasi inilah Bu, geopolitik lah mungkin. Apalagi Iya, sekarang kan kayak India udah mulai buka kebun, itu kan sudah nanti jadi ini, jadi pesaing kita. iya. India itu teknologinya juga lumayan bagus ya, Pak ya. Hmm. Karena mereka nampaknya sekarang Cina itu bersaingnya dengan India ya. Ya Bu. Memang banyak faktor ya. Artinya dari setiap jenis produk tentu ada variabel-variabel yang berpengaruh. Tadi pengaruh dari sisi kebijakan pemerintah, kondisi politik suatu negara itu kan sangat mempengaruhi bagaimana para investor, para supplier, bagaimana persaingan di luar itu akan mempengaruhi tingkat harga ya.
Nah, tentunya yang harus kita pertimbangkan ya, kalau ada variabel seperti itu, terus apa yang harus dilakukan perusahaan, kan seperti itu ya. Antisipasi dalam hal, misalnya tadi ada peningkatan jumlah produksi nabati, itu kan efek ya kepada hasil atau katakan harga. Karena memang permintaan penawaran itu kan satu kondisi yang tidak bisa kita pungkiri ya. Manakala penawaran itu banyak, ya otomatis harga itu turun. Nah, yang terjadi ketika tadi saya katakan di tahun 2016 itu terjadi harga ayam per ekor naik, itu juga aspek penawaran dan permintaan. Ketika pemerintah itu ingin membantu para peternak harganya supaya tinggi, jadi mungkin maksud pemerintah adalah supaya peternak mendapatkan pendapatan yang lebih baik gitu ya. Sehingga yang dilakukan pemerintah adalah mengurangi DOC, dirty of chicken ya. Di ayam kecil itu dikurangi 35%, Pak. Maksudnya mungkin ingin melihat bagaimana efeknya terhadap peningkatan harga per ekor ayam. Nah, ini intervensi pemerintah itu berdampak memang. Meskipun tidak seluruhnya sukses ya, ada beberapa peternak yang mendapatkan keuntungan karena dia bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi dari sisi produk yang dijual. Tapi untuk peternak-peternak kecil itu justru yang terjadi mereka gulung tikar, Pak. Jadi dirty out chicken-nya mahal, biaya pakannya mahal. Ketika mereka menjual, pasar belum siap menerima harga tinggi. Nah, karena mereka cash flow-nya rendah, ya banting harga kan Pak, karena memang kalau tidak mereka nggak bisa memenuhi kelancaran cash flow perusahaan. Nah, ini dialami oleh para peternak yang skalanya masih kecil. Nah, sehingga apa yang diharapkan pemerintah ini ternyata ya dampaknya malah justru pada peternak-peternak yang memiliki kemampuan bayar yang lebih baik gitu ya, cash flow-nya lebih baik. Nah, ini memang contoh saja kalau yang saya pahami dari produk lain ya. Saya kira kalau produk CPO ya tentu ini faktornya berbeda ya. Tapi itulah yang harus kita kaji. Faktor-faktor itu seberapa besar dampaknya pada kita. Sehingga antisipasi strategi tentunya harus bisa dipersiapkan lebih awal. Monggo yang lain. Pak siapa nih ya? Ini ada Pak Crosby sudah muncul lagi. Silahkan ada mau sharing Pak. Atau Pak siapa ini Pak John? Halo Pak John. Alam Jonar ya. Atau Pak Ketua, Pak Yuka, silahkan. Belum ada nih, belum ada sharingnya. Saya lanjutkan lagi nih. Sedikit lagi kita akan selesaikan sampai 8:30 ya. Kalau tadi sudah kita diskusikan strategi fungsional yang diimplementasikan di level fungsi manajemen ya. Ada strategi di sisi produksi atau operasional, dari sisi pemasaran. Kita mencoba untuk melihat dari sisi keuangan ya, dari sisi SDM ataupun R&D ya. Kita akan melihat bagaimana contoh-contoh ini bisa kita lihat sasaran strategik dari masing-masing fungsi. Kita mencoba masuk, saya coba share screen dulu. Ya, kita tadi sampai ke strategi pemasaran dan produksi ya. Kita coba sekarang masuk ke sisi strategi keuangan ya.
Nah, kita akan melihat sebetulnya fungsi keuangan itu kan memang sebentuk apa namanya, sudah nampak ya di layar ya Bapak semuanya? Ya Bu, sudah Bu. Sudah Bu, ya? tambah. Oke, oke. Nah, kembali strategi keuangan atau bidang fungsional keuangan ini kalau bisa kita katakan semacam spion ya. Spion itu mengukur perjalanan yang sudah kita lalui untuk kita ukur kinerjanya. Beda kalau kita melihat aspek pasar ya. Aspek pasar itu kalau kita lihat ya masa depan ya. Tapi kalau keuangan itu kita melihat yang sudah terjadi. Sehingga kita akan melakukan analisis dari data yang kita punya. Secara umum di aspek keuangan ini tentu kita melihat dulu yang pertama analisis investasi ya. Bagaimana dengan apa namanya kinerja keuangan yang dihasilkan dari kegiatan yang berlangsung. Return on investment misalnya. Kita ngukur apakah return-nya, pendapatan bersihnya itu bisa kita gunakan untuk menutup pembiayaan investasinya atau balik modalnya berapa lama gitu ya. Itu hal-hal yang kita kaji dalam sisi keuangan. Sebetulnya laporan keuangan itu kan mencerminkan kesehatan perusahaan. Apakah perusahaan itu memiliki kemampuan bayar yang cukup, apakah struktur modalnya tidak terlalu tergantung dengan pihak eksternal. Ya, ini pemanfaatan sumber dana luar. Ini harus kita pertimbangkan seberapa besar hutang, seberapa besar modal sendiri. Sampai kita juga di dalam aspek keuangan ini kita akan mengukur budget anggaran. Ada yang kita sebut disiplin anggaran. Apa yang dimaksud disiplin anggaran? Pengeluarannya itu sesuai dengan rencana. Sering terjadi dalam pelaksanaan kita di sisi aspek rencana keuangan, itu biaya yang kita keluarkan itu membengkak ya. Ketika membengkak berarti ada pemborosan. Meskipun tidak semua penambahan biaya selalu rugi ya. Menambah biaya karena produksinya tambah itu tidak rugi namanya. Karena itu penambahannya bukan karena aspek keborosan ya. Kalau di sini disiplin anggaran itu ya penyimpangannya karena boros ya. Maka nanti ada analisis varian sebetulnya bisa untuk mengukur apakah rencana kegiatan kita itu sudah tepat atau belum. Kegiatan yang kita lakukan, realisasi dengan rencana sama atau tidak. Ya. Nah, pada rencana keuangan, ya tadi kalau, ini dalam contoh ya, rencana investasi. Sekarang kalau kita lihat dalam gambaran kegiatannya, sebetulnya strategi keuangan itu bicara apa sih? Ini adalah membahas tentang struktur dana, modal dibanding hutang. Apakah kita tergantung pada kreditur, itu dari kreditor itu kan dari luar ya, dari bank, atau kita tergantung pada investor. Nah, ini sisi pendanaan. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh keuangan terhadap pilihan-pilihan strategik perusahaan. Kita bisa nggak kita menentukan nilai yang paling ekonomis? Belanja yang paling ekonomis atau kita menyebutnya economic order quantity. Tahu betul kita berapa sih kapasitas yang paling aman. Berproduksi terlalu sedikit itu kan biaya fixnya tinggi ya. Maka skala produksi itu ada skala produksi yang paling optimal, di mana kita bisa mendapatkan biaya tetapnya paling rendah. Pada strategi keuangan ini juga menyediakan keunggulan kompetitif melalui biaya pendanaan yang lebih rendah dan kemampuan fleksibel untuk memperbesar modal.
Memperbesar modal itu lewat mana? Ya lewat keuntungan, laba yang ditahan. Kalau laba ruginya tinggi, labanya tinggi, tidak semua laba dibagikan dividen. Nah, ada kesempatan kita untuk menambah modal untuk memperbesar atau investasi perusahaan ya. Ini dari strategi keuangan. Maka bidang keuangan itu bicara apa? Keputusan apa yang terjadi di bidang keuangan adalah berapa dana yang diperlukan. Bagaimana mengalokasikan ya tadi. Butuh dana berapa? Kreditornya kita pinjam dalam bentuk utang atau kita inginkan dari investor. Bagaimana mengatur investasi pada aktiva tetap? Nah, ini kan ada ukuran ya, analisis investasi tadi. Kita membeli alat supaya hasil perkebunannya makin bagus. Nah, investasi pada alat ini dampaknya apa? Apakah hasil perkebunan makin produktif atau layak tidak ini dibandingkan antara return-nya, pendapatan yang kita terima dari olahan baru ya melalui pembelian aktiva tetap tertentu, ini kira-kira keuntungan yang kita peroleh atau pendapatan bersih yang kita dapatkan ini mampu tidak untuk bisa mengembalikan dana yang kita tanamkan di mesin tadi atau alat tadi. Ini namanya alat analisis investasi. Termasuk kebijakan untuk mengendalikan modal kerja supaya nggak boros ya. Modal kerja itu kan biaya operasional bulanan ya. Bagaimana menghitung laba, bagaimana mendistribusikan laba, berapa yang dividen dibagikan, berapa yang ditahan untuk pengembangan perusahaan. Ini strategi yang ada di sisi keuangan. Termasuk instrumen untuk memperoleh modal, struktur modalnya, sumber-sumber permodalan ya. Ini bagian yang kita tentukan karena setiap pemilihan sumber modal itu berdampak pada kegiatan ataupun hal-hal yang dilakukan di perusahaan. Misalnya begini, kita sumber dananya adalah dari kreditor, dari perbankan. Ini memang ketergantungan kita pada pihak eksternal makin tinggi ya. Karena kan kreditor itu kan termasuk yang pihak luar. Berbeda kalau investor itu kan pemilik. Sehingga mereka adalah bukan pihak luar yang sewaktu-waktu bisa menarik pinjaman kita. Tetapi ketika pada pilihan kita menentukan lebih banyak dari investor, ini juga ada hal lain yang akan terpengaruh. Investor bedanya apa dengan kreditor? Kalau kreditor itu kan punya hak klaim yang cepat ya. Misalnya perusahaan mengalami likuiditas atau illiquid, kebangkrutan gitu, yang harus dilunasi dulu siapa? Perbankan. Tapi investor punya hak suara yang kuat. Komisaris, investor itu kan punya intervensi yang tinggi. Kalau perbankan kan tidak, intervensinya tidak ada. Ya, jadi ini bagian yang membedakan pilihan strategi dengan keputusan-keputusan keuangan yang diambil. Nah, ini contoh ya pada strategi keuangan misalnya ya. Apa contohnya di sini? Misalnya adalah kita alokasi modal ya. Jadi strategi keuangan itu kan tujuannya memanfaatkan sumber daya keuangan untuk mendukung strategi bisnis baik jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya ini alokasi modal. Alokasi modal ini meliputi pertimbangan prioritas untuk proyek. Misalnya saja apakah dividennya akan 100% dibagikan. Nah, contoh Microsoft ini tidak melakukan pembagian dividen 100% karena
sekian persen digunakan untuk pengembangan. Termasuk juga Toyota, ini kebijakannya adalah dia menentukan bahwa untuk dividen sebesar 30% digunakan untuk membangun perusahaan. Jadi laba ditahan yang tidak dibagikan itu 30% di Toyota. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengembangkan bisnis, mengembangkan skala produksinya, mengembangkan kemampuan keuangan untuk bisa menghasilkan produk lebih banyak. Nah, ini bagian dari yang sangat mungkin kita menentukan alokasi modal misalnya gitu ya. Saya lanjutkan lagi, itu dari sisi keuangan contohnya. Sekarang dari sisi SDM ya. Strategi manajemen SDM perlu menjawab permasalahan apakah perusahaan itu harus menyewa karyawan, tenaga kerja yang kurang terampil dalam jumlah besar yang tentunya efeknya upahnya rendah. Tapi mereka melakukan pekerjaan berulang. Ya, ini contoh ya, pilihan-pilihan strategi SDM pun akan mempengaruhi produktivitas perusahaan. Maka di sini ada penjelasan tentang pemerolehan sumber daya dan kapabilitas, bahwa perusahaan harus bisa mengidentifikasi kompetensi inti yang diperlukan. Apa sebetulnya core bisnisnya? Maka keunggulan SDM-nya harus ahli di bidang apa? Misalnya perkebunan, ini harus teman-teman yang punya kompetensi di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, mungkin kurang lebih begitu ya. Yang kompetensinya misalnya dia ahli teknologi pangan atau teknologi tanaman. Memastikan kompetensi tersebut terus-menerus diperkokoh, jadi dilatih, dikembangkan, mengelola kompetensi dalam suatu cara yang melindungi keunggulan kompetitif yang tercipta. Nah, sebetulnya di SDM itu apa saja sih? Bidang SDM itu sistem manajemen strategik yang didesain dengan baik. Yang ini tentunya isinya ada beberapa kegiatan ya. Saya contohkan di sini ada beberapa gambaran tentang strategi SDM. Yang pertama adalah menentukan perencanaan dulu. Ini kaitannya dengan nantinya berapa kebutuhan SDM ya. Jadi bagaimana langkah-langkahnya dalam menentukan perencanaan SDM? Kita harus tahu dulu sasarannya mau kemana, arah strateginya dulu ya. Kita ingin membawa organisasi ini pada sebuah kompetensi intinya apa. Jadi identifikasi isu bisnisnya, tujuan sasaran SDM-nya. Karena nanti kita akan ngukur berapa beban kerja yang akan dilakukan kalau kita punya isu strategik tertentu. Berapa manpower yang dibutuhkan. Kalau sekian orang itu cukup apa tidak untuk menyelesaikan pekerjaan yang dimaksud. Ya ini di tahap awal ya. Maka biasanya perusahaan itu sekarang sudah punya beberapa alat ya, ada talent management system misalnya. Itu sudah bisa digunakan. Perbankan ingin menghasilkan orang-orang yang kompeten. Nah, ini dilakukan talent management system. Akan dibangun talent-talent yang dibutuhkan ya, bakat-bakat yang terpendam yang belum nampak dari karyawan, dikembangkan melalui proses pelatihan, pengembangan sampai diukur penilaian kinerja dan seterusnya sehingga dia cocok untuk menduduki posisi yang dimaksud pada kompetensi yang diinginkan. Nah, itu dari sisi perencanaan ya, menghitung berapa kebutuhan SDM. Yang kedua, setelah kita tahu rencana SDM, tentu kita akan melakukan rekrutmen. Ini mulai dari proses announce-nya dulu, mengumumkan kebutuhan SDM, seleksi, sampai ke penempatan. Kemudian proses setelah mereka direkrut, diambil,
ditempatkan ya, maka berikutnya adalah di sosialisasikan, ada program orientasi. Program orientasi itu mengenalkan ke seluruh sumber daya yang ada di organisasi ya, supaya mengenal anggota baru. Selain sosialisasi orientasi, diperlu pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan itu sifatnya jangka pendek, jangka panjang ya. Kalau pelatihan itu sering dikaitkan dengan keterampilan, kalau pengembangan lebih kepada pengetahuan. Sudah disosialisasikan, dilatih menjadi pinter-pinter, menjadi produktif, nilai kinerjanya. Seberapa produktif, seberapa efektif kinerja karyawan tersebut. Misalnya ini Pepsi Cola memiliki 5 dasar penilaian kinerja yang dilihat hasil karya, kepemimpinan, atau keistimewaan, fungsional, pengetahuan, dan pengalaman. Ini menilai ukuran produktif. Setiap perusahaan tentu beda alat ukurnya ya. Penilaian kinerja diukur akan memiliki satu hasil. Hasil ini akan dikaitkan dengan sistem kompensasi atau penghargaan. Nah, penghargaan itu bisa bersifat finansial maupun non-finansial. Kalau finansial itu rupiah tentu ya, berkaitan dengan gaji, bonus, biasanya insentif. Kalau gaji itu kan enggak insentif karena dia gaji yang bersifat tetap. Nah, di sini yang dimaksud adalah lebih kepada yang sifatnya insentif. Bonus akhir tahun ya, kenaikan gaji ya, ataupun penghargaan lain. Yang kedua, penghargaan yang non finansial ya, mungkin promosi jabatan, karirnya naik, statusnya menjadi lebih tinggi, atau diberi pujian, diberi apresiasi. Ini bentuk penghargaan yang sifatnya non finansial. Nah, yang lain adalah pemeliharaan SDM ya, keselamatan kerja dan kesehatan karyawan misalnya. Ya, ini saya kira contoh untuk strategi SDM. Berikutnya dari ini gambarnya ya. Pelaksanaan on the job training, off the job training itu bagian dari strategi SDM. Kemudian berikutnya adalah penelitian dan pengembangan atau R&D ya. Nah, kalau tadi ada 2 strategi, apakah kita pada cost leadership atau uniqueness, diferensiasi, maka apa yang dibutuhkan atau apa yang dijabarkan dari masing-masing strategi untuk keunggulan biaya, maka kepemimpinan teknologinya adalah pionir untuk merancang produk biaya rendah. Ini kalau kita sudah menjadi pionir yang harganya murah, itu image customer terhadap kita adalah bagus ya, karena biayanya yang dikeluarkan tidak tinggi. Maka kalau kita memilih bahwa strateginya ke arah keunggulan biaya atau cost leadership, ya kita harus bagaimana caranya bisa melakukan evaluasi ya terhadap pembiayaan yang terjadi. Kemudian kalau dia bukan memimpin secara teknologi, kita mengatakan sebagai imitator ya, pengikut. Jadi teknologinya ya imitator, meniru itu. Meniru di sini menurunkan biaya-biaya produk atau kegiatan lain dengan belajar dari pengalaman pemimpin. Nah, ini tentu ya karena nomor 2 biasanya ya tidak sebagus yang pemimpin ya. Tapi di sini bisa kita tekan biaya dengan cara kita tidak perlu melakukan R&D karena R&D itu juga biayanya cukup tinggi ya. Cuman produk kita jadi bukan produk pertama, bukan pionir. Pionir itu keunggulannya
luar biasa ya, karena kalau dia bisa pionir itu orang sudah mengenal lebih dulu dengan keunggulan produk atau keunggulan perusahaan. Nah, yang kedua, kalau ini tadi perbedaan dari sisi karakteristik biaya rendah ya, maka kepemimpinan teknologi ini menjadi perusahaan pertama dalam hal pengalaman. Kalau yang di sebelah karena imitator ya, kan pionir ya. Kemudian kalau di yang ketiga ini berkaitan dengan R&D, bagaimana menciptakan cara-cara melalui kegiatan bernilai dengan biaya rendah. Nah, ini harus dijaga keunggulan dari sisi bisa menciptakan biaya yang rendah. Yang kedua adalah diferensiasi. Diferensiasi itu berarti mencari satu karakteristik produk yang unik ya. Maka kalau bisa menjadi pionir produk unik, ini akan menaikkan nilai pembeli ya. Pembeli akan melihat kita sebagai produk yang tidak meniru produk asli. Jadi asli dengan imitasi itu atau imitator itu beda. Dari sisi pricing, dari sisi image itu sudah berbeda. Ini contoh riset tapi di sisi pemasaran ya. Jadi contohnya riset pasar, riset pemasaran, bagaimana memperkirakan volume penjualan ya, nanti bisa dibaca sendiri. Ada strategi yang lain yang dicontohkan, misalnya penelitian dasar dan pengembangan produk berupa inovasi, modifikasi produk, atau penyempurnaan produk. Contoh di sini Procter & Gamble. Ini yang punya hak paten besar, diikuti Intel dan Microsoft. Menurut CEO-nya P&G, John Pepper ya mengatakan bahwa research and develop atau lead bank ini adalah darah hidup bisnis. Karena inovasi itu menjadi titik keunggulan yang luar biasa ya. Kalau bisa menemukan hal yang berbeda, cara yang betul-betul memenuhi kebutuhan customer ini sulit tergantikan ya. Ketiga, kesesuaian dengan strategi perusahaan, mencakup pilihan strateginya mau menyerang atau bertahan. Nah, kalau di sini P&G itu memilih untuk menyerang ya. Ini contoh tentang bagaimana perusahaan teknologi asal Amerika ini yang inovatif. Nah, yang terpikir kalau begitu kita menyebut Amerika inovatif, yang terpikir yang mungkin berapa branding ya. Ada Apple, ada Google, Amazon. Nah, ternyata kalau kita lihat dari hak paten inovatif, ternyata tertinggi justru IBM ya. Bukan Apple, bukan Google, ataupun Amazon. Sudah 26 tahun IBM berada di posisi tertinggi ya, sebagai pemilik hak paten terbanyak. Ada sekitar 9.000 sekian, ada AI sampai teknologi cloud dan cyber security. Ini IBM yang punya ya. Jadi ini kita berkaitan dengan inovasi, kekayaan hak patennya ini yang terbanyak ada di perusahaan IBM. Ini gambar tentang penjelasan tersebut ya. Ya, silakan Bapak-bapak, ada pertanyaan, ini sudah 8:30 ya. Saya kira materinya sudah sampai pada yang ke ini ya, yang terakhir yaitu R&D ya. Ada yang ingin disampaikan? Ini sudah lewat sedikit waktunya.
Silakan kalau ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup. Bu. Oke, Ya, silakan. Ada, Pak? Ampun. ampun Bu. Cakap. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi ya. Oh ya, Pak Yoga itu sudah WA saya atau belum ya? Sudah pernah WA saya belum? Seingat saya sudah kemarin, Bu. Yang Sudah ya. pertama. Itu yang materi 1, 2 ya. Ini nanti yang materi ketiga berarti saya tinggal kirim ya. Ya, Bu. Yang materi 1, 2 udah Ibu kirim, udah saya bagikan juga. Yang ketiga yang belum. Baik, baik, baik Pak. Ya, terima kasih. Nanti insya Allah saya kalau sudah WA berarti sudah ada data di tempat saya. Nanti insya Allah materi hari ini kami sampaikan. Ya. Baik Bapak-Bapak semuanya, selamat beristirahat. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan yang terakhir saya kira ya, minggu depan ya. Tinggal yang 1 kali lagi ya. Ya Bu. Mungkin nanti kita akan mencoba contoh kasus gitu ya. Oke, Oke, Bu. saya cukupkan sampai di sini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu. Ya, Waalaikumsalam. selamat Makasih, istirahat Bu. ya. Makasih, Bu. Sami-sami Pak. Saya tutup ya. Hilang.